Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat karunia-Nya sehingga saya pribadi masih diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas saya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah penyiar agama Islam ke seluruh penjuru dunia yang insya Allah adalah ajaran yang akan membawa kita ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila dari HES 5A, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Langsung saja kita masuk ke dalam sub pembahasan. Sejarah pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah. Kondisi ekonomi pada masa awal pemerintahan Islam, Rasulullah memulai membangun perekonomian kaum muslimin setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat pertama kali tiba, keadaan Madinah masih kacau, sehingga Rasulullah mempunyai strategi untuk mengembangkan perekonomian Madinah. Kedatangan Rasulullah ke Madinah diterima dengan tangan terbuka dan penuh antusias oleh masyarakat Madinah. Permasalahan ekonomi yang dibangun Rasulullah di Madinah dilakukan secara bertahap. Setelah menyelesaikan urusan politik terlebih dahulu dan masalah konstitusional, tatanan ekonomi negara Madinah sampai tahun keempat Hijriah, pendapatan dan sumber dayanya masih relatif kecil. Di bawah tangan pemerintahan Rasulullah SAW, Madinah berkembang cepat dan dalam waktu 10 tahun telah menjadi negara yang sangat besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di seluruh Jazirah Arab. Lanjut kita ke pembahasan kedua tentang strategi Rasulullah SAW dalam membangun perekonomian kaum muslimin di Madinah. Yang pertama, membangun masjid sebagai Islamic Center yang tujuannya untuk pengembangan dakwah. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansar. Yang ketiga, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negara. Dan keempat, membuat konstitusi negara. Dan kelima, meletakkan dasar-dasar keuangan. Yang pastinya, strategi yang dilakukan Rasulullah dalam mengembangkan perekonomian muslimin Madinah sudah diatur dan diperhitungkan agar perkembangan perekonomian di Madinah berkembang secara pesat. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan lainnya mengenai tentang sistem ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan banyak hal kebaikan bagi umatnya, seperti berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, masalah hukum, politik, juga masalah perniagaan atau ekonomi muamalah. Sistem perekonomian pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tentu, aturan-aturan yang tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul bertujuan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik agama, diri, akal, harta, benda, maupun nasab keturunan. Dengan memegang teguh Allah sebagai penguasa tertinggi dan mempercayai bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah. Dan yang ketiga, semua kepunyaan manusia adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat itu dan percaya itu. Dan yang keempat adalah larangan menimbun dan eksploitasi. Kenapa kita dilarang menimbun atau eksploitasi? Karena kegiatan menimbun baran merupakan kegiatan yang dapat menjadikan manusia jadi serakah.
dan kegiatan ini juga membuat kita berdosa. Terus yang kelima, menerapkan sistem warisan. Yang keenam, menetapkan kewajiban setiap individu agar semuanya bisa teratur dan terarah. Selanjutnya mengenai pendirian Baitul Mal. Pendirian Baitul Mal. Sebelum saya masuk ke dalam karakteristik, fungsi, dan sistem Baitul Mal, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu Baitul Mal. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Untuk menuju karakteristik Baitul Mal, pada masa Rasulullah SAW itu kuncinya adalah dia membuka pola pikir masyarakat untuk memberikan hartanya atau menyimpan hartanya di Baitul Mal agar masyarakat juga dapat menikmati sebagian harta dan kebutuhannya bisa terpenuhi. Istilahnya di sini dia gotong royong, saling membantu dalam perekonomian. Dan fungsi Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW itu adalah tempat atau wadah pengumpulan harta masyarakat untuk dipergunakan negara dalam pengembangan perekonomian. Dan sistem pengelolaan harta kekayaan negara melalui Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW itulah sistemnya menggunakan sistem pengumpulan harta dari para umat Madinah, terus disalurkan untuk pemerintah dan kemudian dikelola dan dikembalikan kembali ke masyarakat yang kita lanjut ke pembahasan terakhir mengenai pendapatan dan pengeluaran Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW. Pendapatan Baitul Mal itu didapatkan dari kharj, zakat, khums, jizyah, dan pendapatan-pendapatan lainnya. Di setiap ada pendapatan, pasti ada pengeluaran. Dan pengeluaran Baitul Mal itu dipakai untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, terus pengembangan ilmu pengetahuan, terus pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya bawakan adalah di mana metode yang digunakan Rasulullah SAW berkenaan dengan penanaman nilai moralitas agama yang membangun motivasi dan dorongan dari dalam jiwa individu manusia yang berfungsi melahirkan berbagai energi dan potensi yang sangat besar. Dan hal yang telah digunakan oleh Rasulullah SAW dalam perencanaannya dan pembangunan melakukan konsolidasi untuk menguatkan sendi-sendi yang menyatukan masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan prinsip yang konsisten menjadi senjata yang dipakai Rasulullah dalam perkembangan perekonomian. Sehingga masyarakat pada masa itu dapat merasakan kesejahteraan dan fokus untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti beribadah, bermuamalat, dan aktivitas lainnya. Ya, itulah tadi pemaparan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.